Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Tersandung kasus dana hibah, Kusnadi dinonaktifkan dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Wow, kemana Hasto? Ya, ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Hasto sering mengkritik bahwa partai PDIP tidak cocok untuk berkoalisi dengan partai yang suka mengimpor begitu kan. Bisanya seperti itu begitu kata Hasto. Tapi di satu sisi ya kalau dibalik ya partai yang mana yang banyak tersandung korupsi itu yang menjadi pertanyaan hari ini kalau ini dibalik pertanyaannya begitu kan. Dalam artian apa? Ya, publik bisa menilai sendiri seperti apa partai yang banyak korupsinya ya. Dana bansos dikorupsi begitu kan. Dana hibah juga dikorupsi, padahal dana hibah dan bansos itu luar biasa, miliaran begitu kan. Kok bisa melakukan seperti ini begitu? Itu dari partai mana? Ya, publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas ya terhadap terhadap Kusnadi ini dan Hasto begitu seperti ini. Ini ya, tuh Pak Hasto kadernya bersangkut ya, kesangkut kasus dana hibah, ngomong keras dong. Jadi ya menurut saya pribadi ya, Hasto itu menutupi seolah-olah dia menyerang kepada partai-partai lain ke koalisi-koalisi untuk menutupi kasus-kasus seperti ini. Bisa jadi begitu kan. Padahal walaupun ditutup-tutupi ya kemungkinan besar ya publik sudah tahu begitu partai yang mana yang suka korupsi begitu. Kader berprestasi tentunya bukan kader kaleng-kaleng yang pandai menghias diri. Kebangetan tapi juga kaget ini. Mereka lagi memalukan, partai isinya para maling. Ya, publik bisa menilai sendiri begitu kan. Lagi-lagi partai merah, kasus-kasus pada kemana ya, ama menguap semua ya. Ini kader terbaik PDIP dari zaman Soeharto ya, Jokowi ya, yang maling uang negara itu tidak ada efek jerahnya. Sampai kapan DPR dan pemerintah memberikan sanksi yang berat bagi pejabat negara yang maling dan hukuman minimal seumur hidup atau mati ya. Pada hakikatnya ya DPR juga manusia begitu kan. Anggota legislatif semuanya juga manusia begitu kan. Ya bisa jadi di satu sisi ada kasus memang kepala desa mulai dari DPR sampai kepala desa banyak ditangkap oleh KPK begitu. Karena apa? Karena akibat memainkan seperti ini, dana hibah dimainkan, terus kemudian dana hibah yang dikucurkan itu yang diberikan itu tidak sedikit begitu kan, tidak tanggung-tanggung miliaran begitu kan. Itu mungkin ya orang akan berbagi 30%, 20% lah untuk melakukan ini begitu kan. Untuk dikorupsi ya seperti itu, masih minta bagian, terus kemudian dikorupsi dan sebagainya. Di mana letak logikanya? Sedangkan rakyat ya menerima akibatnya, menerima kesengsaraan ini begitu. Maka disinilah yang kemudian sebagai partai PDIP ya katanya bersama Wong Cilik itu seharusnya menunjukkan hari ini begitu kan. Tidak hanya ya kita lihat sendiri, publik bisa menilai seperti apa yang disampaikan Hasto begitu. Menurut saya pribadi apa yang disampaikan Hasto itu sangat blunder begitu kan. Pengennya tidak ingin berkoalisi dengan partai yang suka impor begitu. Padahal menteri-menteri yang lain yang suka impor ya lihat sendiri apakah dia persetujuan presiden atau tidak. Jelas dia mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Secara tidak langsung dia mengkritik Pak Jokowi kan, seperti itu logika kita begitu. Kardus Durian apa kabar? Maling semua ternyata. Ini Hasto kader itu. Banyak sekali begitu yang mengkritik mereka. Tapi di situ sisi inilah demokrasi kita yang kita harus awasi bersama-sama. Kalau memang ada dana hibah yang dimainkan, segera proses karena dana hibah ini banyak begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, tersandung kasus dana hibah, Kusnadi dinonaktifkan dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Iya, harus dinonaktifkan begitu kan. Walaupun hari ini berspekulasi ya Hasto kusana ke sini ya, saya rasa ya menutupi ini begitu kan. Biar rame dibuatkan seolah-olah memframing itu. Tapi ya publik bisa menilai sendiri begitu kan. Diperiksa 2 kali oleh KPK terkait kasus penyalahgunaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Ketua DPP PDIP Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat akan memberikan pernyataan resmi soal pencopotan Kusnadi dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang digantikan oleh Said Abdullah sebagai pelaksana tugas PLT. Dan bahkan hal ini terkait Kusnadi sedang menjalani pemeriksaan dari KPK atau kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur ya. Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak telah menjadi tersangka. Ya, kita harus telusuri uangnya mengalir kemana begitu kan. Dana-dana hibah ini tidak sedikit begitu, bisa mengalir ke mantan kepala desa, bisa mengalir ke mantan ini mantan itu begitu kan. Karena yang bermain di situ-situ aja begitu kan. Ya, walaupun hakikatnya pada saatnya ya ada kaitannya dengan Bu Hovifah, ya karena memang yang memberikan legitimasi itu adalah Bu Hovifah begitu kan. Artinya apa? Artinya ya harus diperiksa semua begitu kan. Kira-kira kan seperti itu. Masalah korupsi ini adalah musuh bersama begitu, siapapun orangnya. Karena seperti itu logika kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya harus ditindak tegas begitu. Malam ini DPP akan menyampaikan pernyataan resmi DPD PDIP Jatim ya Pak Jarod Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi yang akan bicara kepada media. Ketua Sekretaris PDIP Jatim Sri Untara Bisowarno. Bahkan sekretaris sekedar diketahui PDIP resmi menunjuk Said Abdullah sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur. Penunjukan tersebut menggantikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Bahkan ya penunjukan jabatan baru tersebut tertuang dalam surat keputusan SK nomor 238 tentang pembatas gunaan saudara Kusnadi. Bahkan ya pembebas tugasan saudara Kusnadi. M.Hum dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur serta penunjukan dan pengangkatan pelaksana tugas PLT dan pelaksanakan harian PLH Ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2003. Bahkan atas pernyataan itu, atas keputusan itu DPP Partai tugas utama dan prioritas yang akan saya laksanakan di Jawa Timur sebagai pengemban amanah dari Ibu Ketua Umum dan DPP Partai selama 2 bulan ini, ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulis pada media. Bahkan di satu sisi menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan ya dari Kusnadi ini harus diusut tuntas begitu kan. Siapa yang memainkan peran ini begitu. Bahkan dana hibah ini sudah sering dilakukan ya untuk teman-teman mahasiswa dan LSM menanyakan tentang terkait dana hibah itu sejak 2016 kalau nggak salah begitu kan. Baru hari ini terungkap begitu kan. Kalau ini terus-menerus dana hibah dimainkan, ya mungkin berapa miliar yang didapat begitu kan. Ini menutup kemungkinan dari partai mana begitu. Tidak hanya dari, mungkin saya rasa tidak hanya dari partai PDIP ya. Partai-partai yang lain juga ada yang menikmati begitu. Inilah yang harus kita usut tuntas sebagai negara demokrasi, sebagai asas nilai-nilai perjuangan ya demokrasi kita harus diberantas siapapun, mulai dari partai apapun begitu kan, mulai dari partai si A, si B dan si C begitu. Dalam artian ya KPK harus berani mengusut ini begitu kan, tidak hanya menangkap OTT dan sebagainya lalu kemudian yang dihukum hanya 2 tahun 1 tahun begitu kan aneh juga begitu kan ya, kecuali memang KPK sudah dipolitisasi, itu yang harus kita pikirkan begitu kan. Tetapi di satu sisi melihat bahwa apa yang selama ini dana hibah dimainkan di Jawa Timur itu pasti mengalir kepada lembaga-lembaga yang memang sudah bekerja sama di situ begitu kan. Entah dapat 20% atau 30% begitu. Selama orang yang melakukan ini ya dana hibah itu sangat luar biasa bantuannya ya, sangat banyak begitu. Ini yang harus kita awasi betul begitu, kemana arahnya begitu kan. Jangan-jangan ya orang-orang yang sudah menjadi mantan ini mantan itu yang menerima kan, karena memang kelakuannya sejak dulu. Kalau memang ini terbukti dari 2016 ya sampai sekarang, wow, berapa miliar yang ia dapat, kira-kira seperti itu begitu. Maka setidaknya orang-orang yang korupsi ini jangan diberi ruang lagi begitu kan. Banyak sekarang mantan korupsi lalu kemudian menjadi calon lagi, jadi calon DPR dan sebagainya begitu kan. Itu menunjukkan bahwa keseriusan untuk membangun bangsa dan bernegara itu masih kurang matang begitu kan. Masa mantan narapidana kok masih mencalonkan ini itu begitu kan?
ya seharusnya jangan dikasih panggung begitu kan. Kalau mau saya pribadi ya harus ditindak tegas. Maka di sini yang kemudian hanya Anies Baswedan yang bisa menegas ini, dan KPK akan menjadi catatan penting ketika era Anies menjadi calon presiden. Maka di sinilah kawal terus bersama-sama demokrasi kita dengan perubahan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.